Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Cara etimologi informasi berasal dari bahasa Prancis information yang memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Informasi juga adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Adapun pengertian informasi menurut para ahli, yang pertama menurut George H. Butnar, pengertian informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Pandangan tentang informasi. Pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, kuantitas informasi dapat dihitung dalam arti semakin banyak usaha seseorang dalam mengumpulkan data atau fakta, maka semakin banyak pula informasi yang dimilikinya. Pandangan yang kedua yaitu tentang informasi menurut teori informasi, yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mendiksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Menurut teori ini, informasi berkaitan erat dengan situasi yang tidak pasti. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi nyata atau faktual adalah informasi yang hanya berhubungan dengan fakta. Adapun informasi analisis ialah sebuah informasi yang biasanya dihasilkan peneliti dalam studi tertentu. Selanjutnya, informasi subjektif adalah informasi yang hanya dilihat dari sudut pandang, sedangkan informasi objektif merupakan informasi yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Jenis yang kedua yaitu opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Jenis yang ketiga deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dengan bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Yang terakhir yaitu fungsi informasi. Yang pertama, untuk sumber pengetahuan, sebagai hiburan, sebagai sumber berita, menjadi sumber pengetahuan baru, dan menyatukan pendapat. Materi tentang pesan dan makna. Informasi adalah makna pesan. Dikatakan bahwa makna, kata, dan isyarat tidak mengandung informasi jika tidak ditafsirkan oleh penerimanya. Maka dapatlah dikemukakan bahwa tidaklah mempunyai arti apapun jika tidak diberi makna oleh komunikasi. Sebaliknya, pesanlah yang mengandung makna apabila pesan tersebut ditafsirkan. Maka dengan rumusan sederhana, dapat kita katakan bahwa hubungan pesan dan makna itu ibarat seperti wadah dengan isinya. Makna tentang makna. Visser membantu merumuskan 3 macam makna, yaitu pertama, makna referensial, yakni makna suatu istilah mengenai objek, pikiran, ideal, atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu. Kedua, makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain, misalnya istilah phlogiston yang dicontohkan oleh Visser. Ketiga, makna intensional, yakni arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan oleh si pemilik dengan arti lambang itu. B. Teori makna. Dari beberapa studi tentang makna dan teori makna, kemudian Littlejohn menyimpulkan bahwa itu memiliki 3 dimensi. 1. Dimensi referensial, yang berarti bahwa secara jelas kata-kata dan simbol yang lain dipakai untuk menunjukkan objek, situasi, kondisi, atau pernyataan. 2. Dimensi eksperiential, artinya makna adalah sebagian besar dari suatu pengalaman objek. 3. Dimensi purposif,
yang maksudnya tujuannya seseorang bertatap muka atau berkomunikasi atau mengirim dan menerima simbol adalah aspek penting dari makna. Definisi bahasa dalam komunikasi. Bahasa merupakan faktor yang paling penting dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi. Dua jenis bahasa dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama bahasa lisan, yaitu verbal. Yang kedua bahasa nonverbal, yaitu tulisan, simbol, isyarat. Fungsi bahasa dalam berkomunikasi adalah untuk mengirimkan pesan. Ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa. Yang pertama, definisi fungsional, yang melihat bahasa sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Artinya, bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan antara anggota-anggota kelompok sosial untuk memakainya. Yang kedua, definisi formal, yang menyatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Keterbatasan bahasa verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Simbol atau pesan verbal adalah jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau bicara atau tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Keterbatasan bahasa dari keseluruhan komunikasi yang kita lakukan, ternyata komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35%, sisanya adalah komunikasi nonverbal. Dengan porsi yang demikian pun, bahasa masih memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Yang kedua, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Yang ketiga, adanya pencampur adukan fakta dan penafsiran. Faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Yang pertama, faktor inteligensi. Orang yang inteligensinya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara karena kurang memiliki kekayaan perbendaharaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, faktor budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apabila orang yang berkomunikasi tetap mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing kata, maka pembicaraan mereka menjadi tidak efektif. Akibatnya, komunikasi menjadi terhambat atau bahkan timbul kesalahpahaman di antara mereka. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Makin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka makin banyak perbendaharaan kata yang dapat mendorong yang bersangkutan untuk berbicara lebih lancar. Yang keempat, faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat pemalu dan kurang pergaulan biasanya kurang lancar berbicara. Yang kelima, faktor biologis. Kelumpuhan orang berbicara dapat menimbulkan kelainan-kelainan. Yang keenam, faktor pengalaman. Makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, makin terbiasa ia menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi massa, sering berbicara di muka umum, dan lancar berbicara dalam keadaan